Ya, nah ini kesimpulannya. Kalimat-kalimat tadi itu namanya kalau dalam tata bahasa Inggris itu simple present tense. Fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, atau kebenaran umum. Yang tadi itu rutinitas ya dari para pekerja, petugas kebun binatang. Ciri utamanya adalah menggunakan kata kerja ke satu atau verb one, serta adanya kata keterangan, adverb. Seperti tadi kita lihat ada every day, setiap hari, and every morning, setiap pagi. Nah, itu ciri daripada bentuk kalimat simple present tense. Jadi ini setiap hari kan berulang-ulang, berarti rutinitas ya. Begitu juga halnya dengan every morning. Selanjutnya, penggunaan kata kerja disesuaikan dengan subjek yang dipakai dalam kalimat. Ya. Khusus untuk subjek dengan kategori orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it, maka kata kerjanya ditambah dengan akhiran s seperti dari contoh yang tadi ya. Para petugas di kebun binatang rutinitasnya kalau sendiri ya kata kerjanya ada penambahan s. Nah, ini contoh yang lain. They prepare themselves for the final exam next week. Ketika pelakunya they, tunggal bukan. Bukan. Kalau they itu jamak. Banyak orangnya. Maka prepare. Tidak ada penambahan s. Nah, sekarang bedakan dengan ini. He prepares himself for the final exam next week. Dia mempersiapkan dirinya sendiri untuk final exam next week. Ujian akhir di minggu depan. Cukup jelas ya? Nah, kalau begitu kita harus mengingat kembali kata atau kata ganti ya, subjek yang ada dalam bahasa Inggris. Oke, here we go. Nah, kata ganti pronoun dalam bahasa Inggris di subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, meaning. Nah, Bapak harap kalian ingat kembali pelajaran yang sudah kita bahas. Ya, singkatnya, kalau untuk personal itu dibagi dua, ada yang singular, artinya tunggal, ada yang plural, jamak. Ada first, orang pertama, second, orang kedua, third, orang ketiga. Nah, yang tergolong tunggal, orang pertama itu I, saya. Ya. Itu ketika subjek, tapi kalau menjadi objek maka jangan I, melainkan me. Ya. Adapun untuk possessive adjektif, kepemilikan itu dengan my. My book, buku milik saya. Nah, kalau ini mine, ini tanpa objek, maaf tanpa bendanya. Mine milik saya, begitu. Ya. Nah, kalau second singular atau singular personal second itu you, kamu. Kalian lihat perubahannya. Ketika jadi objek tetap, tetapi kalau possessive adjective menjadi your. Kalau possessive pronoun yours. Ya. Nah, yang berikutnya ini orang ketiga tunggal. Berarti orang pertama saya, orang kedua yang ada di hadapan kita, you, dan yang ketiga orang yang diceritakan oleh kita. He, laki-laki. She, perempuan. It, dia untuk benda dan binatang. Lihat posisi ketika jadi objek, he berubah jadi him, she menjadi her. It tetap it. Nah, possessive adjektifnya his untuk he. Her, ini sama ya. Dan untuk possessive pronoun his sama, hers. Nah, selanjutnya terakhir plural. Orang yang bentuknya jamak untuk orang pertama we karena kita ada di dalamnya ya. Lihat perubahannya di objek us, kemudian possessive adjektifnya our dan ours. Untuk orang kedua second you, your, yours. Third untuk orang ketiganya they, mereka ya. Perubahannya ketika objek them, possessive adjektifnya their dan their.
Oke, semoga kalian ingat kembali perjalanan ini. Sekarang kita berlatih lebih lanjut, yaitu mengungkapkan kembali tentang kebiasaan dari orang-orang. Okay, we will learn to tell our routine activities. Kita akan belajar mengungkapkan rutinitas kegiatan kita, or the activities that we do regularly, atau kegiatan yang kita lakukan secara teratur. Cara berlatihnya, we will list the activities. Kita akan menulis daftar aktivitas state by Dayu yang dinyatakan oleh Dayu, Udin, Beni, Siti, and Edo. That they and their families yang mereka dan keluarga mereka do lakukan as their routine sebagai kegiatan rutinitas. Like the example, seperti contoh. Mari kita lihat. Nah ini dia, ya. Siapa nih? Dayu, ya. Baik, kita dengarkan dulu Dayu menyampaikan rutinitasnya. Oke? My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We are just like other people. We take care of our home. When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Oke, cukup jelas apa yang kita dengar barusan. Dayu mengungkapkan banyak sekali kegiatan yang dilakukan bersama keluarganya, terutama dengan saudara perempuannya. Nah, di sini Dayu mengatakan dengan my sister. Nah, kita akan menuliskan kembali apa yang disampaikan oleh Dayu. Tadi banyak, nah kita juga akan menulis kembali sebanyak yang kita dengar. Baik, kita awali dengan poin A. According to Dayu, menurut Dayu. Nah, siapa yang sedang berbicara nih? Kita, ya. Kita sedang menceritakan Dayu. Maka nanti ada perubahan pelakunya, perubahan subjeknya. Baik, kita lihat kalimatnya. My sister and I get up early every day. Ya. Nah, kita pindahkan ke sini menjadi her sister and she get up early every day. Oke, ada yang berubah tidak? Ya, ada. Apa itu? Pertama kata I. Dayu mengatakan saya. Nah, kalau kita jangan mengatakan saya, ya. Oke. Mengatakannya dengan she. Nah, sebelumnya ini ada my sister. Coba kalian lihat. Saudara perempuan saya. Nah, kita bilangnya according to Dayu, menurut Dayu, jangan bilang saudara perempuan saya, tapi saudara perempuan dia, menjadi her sister. Ya, we make beds. Ya, kita membereskan tempat tidur. Kita tulis poin berikutnya di bagian B. They make the bed. Ada yang berubah? Ya, ada, yaitu we dan atau berubah menjadi they. Kenapa? Ketika Dayu mengatakan kami, karena Dayu sendiri dan saudara perempuannya yang membereskan tempat tidur. Tetapi kalau kita yang menceritakan, according to Dayu, menurut Dayu, aktivitasnya adalah they, mereka, make the bed. Nah, begitu cara mengulang kembali pernyataan orang lain. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan latihannya. Nah, kalimat berikutnya. Clean the house. Ini asalnya kan we make the beds and clean the house. Dibagi dua kalimat. Sekarang kalimat yang kedua. We clean the house. Kita tulis menjadi apa? Good. Perubahannya menjadi they clean the house. Bagus sekali. Nah, apa yang berubah? Betul. We menjadi they. Mereka membersihkan rumah. Oke, kalimat selanjutnya. Mari kita lihat. We also have mother to prepare the breakfast for the family. Ya, kita akan tulis kembali menjadi bagaimana? Very good. They.
ya. Asalnya we menjadi they. According to Dayu, they also help mother. Mereka juga membantu ibu to prepare, mempersiapkan breakfast, ya, sarapan for the family, untuk keluarganya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan, ya, masih banyak. Oke, sudah tadi ya. We menjadi they.